Bayangkan, sebuah pasukan kecil, hanya 313 orang, berdiri di padang pasir yang luas. Mereka kelelahan, persenjataan mereka minim, dan lawan di hadapan mereka berjumlah 3 kali lipat lebih banyak. Tapi di hari itu, sejarah berubah. Inilah kisah perang Badar, pertempuran epik yang bukan sekadar perang, tapi bukti nyata bahwa iman, strategi, dan pertolongan Allah bisa mengalahkan segala rintangan. Bagaimana kaum muslim yang lemah bisa menumbangkan pasukan Quraisy yang jauh lebih kuat? Apa yang terjadi di medan perang? Dan bagaimana kejadian ini mengubah arah sejarah Islam selamanya? Simak kisah lengkapnya hingga akhir. Perang Badar adalah perang besar pertama dalam sejarah Islam yang terjadi pada 17 Ramadan 2, Hijriah atau 13 Maret, 124 Masehi. Perang ini bukan hanya pertempuran fisik antara kaum muslimin dan Quraisy, tetapi juga menjadi penentu masa depan Islam. Untuk memahami bagaimana perang ini bisa terjadi, kita harus melihat beberapa faktor penting yang melatar belakanginya. 1. Permusuhan Quraisy terhadap Islam. Sejak di Makkah, sejak Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul, kaum Quraisy Makkah sangat menentang dakwahnya. Islam yang mengajarkan tauhid dan keadilan sosial dianggap ancaman bagi elit Quraisy, yang selama ini berkuasa melalui sistem kesukuan dan perdagangan yang tidak adil. Beberapa bentuk penindasan Quraisy terhadap Muslim di Makkah. Penyiksaan terhadap pengikut Nabi, Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir, Sumayyah, syahid pertama dalam Islam, dan lainnya mengalami siksaan berat. Boykot ekonomi, kaum Muslim dan Bani Hashim tak dikucilkan dari perdagangan dan hubungan sosial selama 3 tahun di lembah Abu Thalib. Upaya pembunuhan Nabi Muhammad. Setelah hijrah ke Madinah, Quraisy masih berusaha mengejar dan membunuh beliau. Ketika Nabi dan para sahabat berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, bukan berarti ancaman Quraisy. Sebaliknya, Quraisy semakin ingin menghancurkan Islam, karena mereka melihat hijrah sebagai awal berkembangnya kekuatan muslimin. 2. Madinah sebagai pusat kekuatan baru Islam. Setelah hijrah, Nabi Muhammad tidak hanya berdakwah, tetapi juga membangun negara Islam pertama di Madinah. Beberapa langkah penting yang dilakukan Nabi di Madinah. Mendirikan Piagam Madinah, sebuah konstitusi yang menyatukan Muslim, Yahudi, dan suku-suku lainnya dalam satu negara. Membangun ekonomi Muslim, sebagian besar kaum Muslim di Madinah adalah kaum Muhajirin yang meninggalkan harta mereka di Makkah, buat Madinah harus membangun ekonomi baru dari nol, menjalin aliansi dengan suku-suku lain untuk memperkuat posisi Muslim di Madinah. Namun kaum Quraisy tidak tinggal diam. Mereka mengancam orang-orang Madinah dan berusaha memprovokasi agar Islam tidak berkembang. 3. Perebutan ekonomi dan kafilah dagang Quraisy. Makkah adalah kota perdagangan besar di Jazirah Arab. Sebagian besar kekayaan Quraisy berasal dari kafilah dagang yang berangkat ke Syam dan Yaman. Setelah hijrah, Muslim kehilangan akses terhadap perdagangan ini, sementara Quraisy masih menguasai jalur perdagangan utama. Pada tahun 2 Hijriah, Nabi Muhammad mendapat informasi bahwa kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan sedang dalam perjalanan pulang dari Syam menuju Makkah dengan membawa barang dagangan besar. Kafilah ini sangat penting bagi Quraisy. Karena hasil dagangannya akan digunakan untuk membiayai serangan terhadap Muslim di Madinah. Nabi kemudian merencanakan untuk menghadang kafilah ini sebagai bentuk tekanan ekonomi terhadap Quraisy dan sebagai balasan atas harta Muslim yang mereka rampas saat hijrah. 4. Abu Sufyan meminta bantuan pasukan Quraisy. Ketika mengetahui bahwa kaum Muslim berencana menghadang kafilahnya,
Abu Sufyan segera mengirim utusan ke Makkah untuk meminta bantuan. Pesan tersebut menyatakan bahwa kaum Muslim akan menyerang mereka, sehingga Quraisy harus mengirim pasukan untuk melindungi kafilah dagang mereka. Mendengar ini, kaum Quraisy langsung menyiapkan 1.000 pasukan bersenjata lengkap, termasuk 600 pasukan berkuda dan 100 pasukan berpakaian besi. Mereka dipimpin oleh Abu Jahal, tokoh Quraisy yang paling keras menentang Islam. Namun sebelum pasukan Quraisy tiba, Abu Sufyan berhasil mengalihkan rute kafilahnya ke jalur pantai dan lolos dari hadangan Muslim. Artinya tidak ada lagi alasan untuk perang. Tetapi Abu Jahal yang sudah terlanjur membawa pasukan besar tetap ingin melanjutkan perang dengan niat menghancurkan kaum Muslim selamanya. 5. Persiapan Muslim untuk perang. Sementara itu, pasukan Muslim yang awalnya hanya ingin menghadang kafilah dagang Quraisy, kini harus menghadapi pasukan perang yang jauh lebih besar. Nabi Muhammad pun mengumpulkan para sahabat dan bermusyawarah. Sebagian sahabat dari kaum Muhajirin setuju untuk berperang karena mereka sudah lama ditindas oleh Quraisy. Namun kaum Ansar, yaitu penduduk asli Madinah, belum tentu setuju karena mereka sebelumnya hanya berjanji untuk melindungi Nabi di Madinah, bukan untuk berperang di luar Madinah. Lalu Sa'ad bin Mu'adz, pemimpin kaum Ansar, berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Jika engkau perintahkan kami maju ke lautan, kami akan ikut bersamamu." Mendengar ini, Nabi pun semakin yakin dan bersabda, "Berangkatlah, karena Allah telah menjanjikan salah satu dari dua kemenangan, mendapatkan kafilah atau memenangkan perang. Jalannya Perang Badar, titik balik sejarah Islam. Perang Badar adalah pertempuran pertama dalam Islam yang terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah atau 13 Maret tahun 624 Masehi. Perang ini bukan hanya pertempuran fisik, tetapi juga menjadi ujian iman dan strategi bagi kaum Muslimin yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding pasukan Quraisy. Berikut adalah jalannya Perang Badar secara detail dan kronologis. 1. Perjalanan ke Badar dan posisi pasukan. Pasukan Muslim berangkat dari Madinah. Setelah bermusyawarah dengan para sahabat, Nabi Muhammad dan pasukan Muslim berangkat dari Madinah dengan jumlah 13 orang, terdiri dari 77 muhajirin dan 236 Ansar. Mereka hanya memiliki 2 ekor kuda, 70 ekor unta yang dipakai secara bergantian. Pasukan ini tidak memiliki persiapan besar untuk perang, karena awalnya mereka hanya berniat menghadang kafilah dagang Quraisy yang dipimpin Abu Sufyan. Pasukan Quraisy berangkat dari Makkah. Di sisi lain, pasukan Quraisy berjumlah 1.000 orang dengan 100 kuda perang, 600 pasukan bersenjata lengkap, beberapa orang berpakaian besi, rombongan musisi dan penyair untuk mengobarkan semangat perang. Pasukan Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal, seorang pemimpin Quraisy yang sangat membenci Islam. Mereka berniat menghabisi Nabi Muhammad dan pasukan Muslim selamanya. Posisi strategis di Badar. Badar adalah daerah yang memiliki sumber air, dan siapa yang menguasai air memiliki keuntungan dalam perang. Nabi Muhammad dengan strategi cerdas memilih tempat lebih dekat ke sumber air, sementara pasukan Quraisy berada di tanah yang lebih kering. 2. Malam sebelum perang. Persiapan dan motivasi. Pada malam sebelum pertempuran, kaum Muslim beristirahat dengan tenang, sementara kaum Quraisy dilanda ketakutan. Allah menurunkan hujan ringan yang membuat tanah di kubu Muslim menjadi padat dan nyaman, sedangkan di kubu Quraisy tanahnya menjadi becek dan licin. Malam itu Nabi Muhammad berdoa dengan penuh khusyuk, memohon kemenangan kepada Allah. Beliau berdoa, "Ya Allah, jika pasukan kecil ini hancur, maka tak ada lagi yang akan menyembahmu di bumi ini.
Melihat Nabi berdoa dengan penuh harapan, Abu Bakar As-Siddiq menenangkan beliau dan berkata bahwa Allah pasti akan menolong mereka. 3. Perang dimulai dengan duel 1 lawan 1. Sesuai tradisi perang Arab, sebelum pertempuran besar dimulai, dilakukan duel 1 lawan 1 antara prajurit terbaik dari kedua pihak. Dari pihak Quraisy maju, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Al-Walid bin Utbah. Dari pihak Muslim maju, Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, Ali bin Abi Thalib, sepupu Nabi, Ubaidah bin Harits. Dalam duel ini, Hamzah berhasil membunuh Syaibah, Ali berhasil membunuh Al-Walid, Ubaidah terluka parah, tetapi akhirnya Quraisy kalah dalam duel ini. Kemenangan dalam duel ini menaikkan semangat pasukan Muslim, sementara Quraisy mulai merasa gentar. 4. Pertempuran besar dimulai. Setelah duel selesai, pertempuran besar pun dimulai. Nabi Muhammad memberikan perintah kepada pasukannya. Bertanto di posisi dan jangan menyerang lebih dulu. Gunakan formasi pertahanan yang rapat. Serang hanya jika musuh sudah cukup dekat. Ketika pasukan Quraisy mulai maju, Nabi mengangkat segenggam pasir dan melemparkannya ke arah musuh sambil bersabda, "Wajah-wajah ini akan dikalahkan." Pada saat itu Allah mengirim bala bantuan berupa pasukan malaikat. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu Dia mengabulkan permohonanmu. Sesungguhnya, Aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1.000 malaikat yang datang secara berturut-turut." Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Pasukan Muslim yang jumlahnya kecil pun mendapatkan kekuatan tambahan. Para sahabat melihat sosok putih turun dari langit dan menebas musuh dengan pedang. Ketika pertempuran semakin sengit, Nabi memberi semangat kepada pasukannya. "Majulah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi." Salah satu sahabat, Umair bin Al-Humam, langsung menyerbu musuh dan gugur sebagai syahid. 5. Kematian Abu Jahal dan kekalahan Quraisy. Di antara peristiwa penting dalam perang ini adalah kematian Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Islam. 2 pemuda Muslim, Mu'adz bin Amr dan Mu'awidz bin Afra, menyerang Abu Jahal dengan pedang. Abu Jahal terluka parah, dan akhirnya Abdullah bin Mas'ud memastikan kematiannya. Sebelum meninggal, Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Abu Jahal, "Bagaimana perasaanmu sekarang, wahai musuh Allah?" Abu Jahal dalam kesombongannya menjawab, "Bukankah aku masih seorang pemimpin meskipun mati?" Dengan tewasnya Abu Jahal, pasukan Quraisy semakin kehilangan semangat dan akhirnya mundur. Hasil Perang Badar adalah kemenangan Islam yang mengubah sejarah. Perang Badar yang terjadi pada 17 Ramadan, tahun 2 Hijriah, 13 Maret, Satra 24 Masehi. Bukan sekadar pertempuran biasa. Peristiwa ini menjadi titik balik besar dalam sejarah Islam, di mana pasukan Muslim yang kecil dan kurang persenjataan berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang jauh lebih besar. Setelah pertempuran berakhir, berbagai dampak besar terjadi, baik dalam aspek militer, politik, sosial, ekonomi, dan psikologis. Berikut adalah hasil Perang Badar yang dikupas secara mendalam dan detail. 1. Hasil militer, kemenangan telak bagi Muslim. Meskipun jumlah pasukan Muslim hanya 313 orang, mereka berhasil mengalahkan pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Kerugian di pihak Quraisy. 70 orang tewas, termasuk beberapa pemimpin utama mereka. 70 orang tertawan, termasuk para tokoh Quraisy yang sangat berpengaruh. Banyak pasukan Quraisy yang melarikan diri dalam keadaan ketakutan. Tokoh-tokoh Quraisy yang tewas dalam Perang Badar. 1. Abu Jahal, pemimpin Quraisy yang paling keras menentang Islam. 2. Utbah bin Rabi'ah, salah satu pemimpin utama Quraisy. 3. Syaibah bin Rabi'ah, saudara Utbah dan salah satu panglima Quraisy.
4. Al-Walid bin Utbah, anak Utbah yang ikut bertarung dalam duel awal. 5. Umayyah bin Khalaf, tokoh Quraisy yang pernah menyiksa Bilal bin Rabah. Kematian para pemimpin ini mengguncang moral Quraisy dan melemahkan kekuatan mereka secara signifikan. Kerugian di pihak Muslim. 14 orang sahabat gugur sebagai syuhada, 6 dari Muhajirin dan 8 dari Ansyar. Meskipun kalah jumlah, pasukan Muslim tetap solid dan bertahan dengan strategi yang baik. Jumlah korban yang jauh lebih sedikit di pihak Muslim menunjukkan bahwa kemenangan ini bukan sekadar kebetulan, tetapi hasil dari strategi cerdas, disiplin pasukan, dan pertolongan Allah. 2. Hasil politik. Islam menjadi kekuatan yang diperhitungkan. Sebelum Perang Badar, Islam masih dianggap sebagai gerakan kecil yang hanya berisi para pengikut Nabi Muhammad di Madinah. Namun setelah kemenangan besar ini, Islam mulai dilihat sebagai kekuatan yang nyata di Jazirah Arab. Dampak bagi kaum Quraisy. Kehilangan banyak pemimpin yang sebelumnya mengendalikan Makkah. Moral pasukan dan masyarakat Quraisy jatuh. Mereka merasa dipermalukan karena kalah dari pasukan yang jumlahnya jauh lebih kecil. Dendam terhadap Muslim semakin besar. Quraisy mulai merencanakan perang balasan yang akhirnya terjadi dalam Perang Uhud setahun kemudian. Dampak bagi kaum Muslim. Nama Nabi Muhammad semakin dikenal di seluruh Jazirah Arab. Islam mendapat penghormatan dari suku-suku lain. Banyak suku yang sebelumnya ragu mulai mempertimbangkan aliansi dengan Muslim. Otoritas Madinah semakin kuat. Nabi Muhammad kini tidak hanya seorang pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin militer dan politik. Setelah Perang Badar, kaum Muslim tidak lagi dianggap lemah, tetapi sebagai kekuatan baru yang patut diperhitungkan. 3. Hasil ekonomi, harta rampasan perang dan pembebasan tawanan. Salah satu hasil utama perang ini adalah harta rampasan perang, ghanimah, yang menjadi sumber kekuatan ekonomi bagi kaum Muslim. Harta rampasan perang yang diperoleh, senjata dan baju besi, kuda dan unta, barang dagangan yang dibawa oleh pasukan Quraisy, distribusi harta rampasan. Nabi Muhammad membagi harta rampasan perang dengan cara yang adil. Abu Fa bagian khumus diberikan kepada negara Islam untuk kepentingan umum, sesuai perintah dalam Quran Surah Al-Anfal 41. Sisanya dibagikan kepada para pasukan Muslim yang ikut bertempur. Ini menjadi sumber ekonomi yang sangat membantu kaum Muslim yang sebelumnya masih lemah secara finansial. Nasib tawanan Quraisy. Sebanyak 70 orang Quraisy tertawan, termasuk beberapa tokoh penting seperti Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi, Suhail bin Amr dan Walid bin Walid. Nabi Muhammad tidak membunuh para tawanan, tetapi memperlakukan mereka dengan cara yang manusiawi. Para tawanan diberi 3 opsi untuk dibebaskan. 1. Menebus diri dengan sejumlah uang. Mereka harus membayar tebusan sesuai kemampuan. 2. Mengajarkan baca tulis kepada 10 orang Muslim. Bagi tawanan yang tidak mampu membayar, mereka bisa membebaskan diri dengan mengajarkan literasi kepada kaum Muslim. 3. Masuk Islam dan berjanji tidak memusuhi Islam lagi. Kebijakan ini sangat bijak karena tidak hanya mendapatkan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan tingkat pendidikan kaum Muslim dan melembutkan hati banyak orang Quraisy. Matsat, hasil sosial dan psikologis, meningkatnya kepercayaan diri Muslim. Kemenangan dalam Perang Badar memberikan dampak besar terhadap kepercayaan diri kaum Muslimin. Sebelumnya, kaum Muslim sering merasa tertekan dan ditindas oleh Quraisy. Namun setelah Badar, mereka melihat bahwa Allah benar-benar menolong mereka. Mereka menyadari bahwa iman dan strategi lebih penting daripada jumlah pasukan. Mereka merasa lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
Banyak sahabat yang sebelumnya masih ragu, kini semakin teguh imannya. Di sisi lain, bagi kaum Quraisy, kekalahan ini adalah tamparan keras. Mereka tidak hanya kehilangan banyak pemimpin, tetapi juga harga diri mereka di mata suku-suku Arab lainnya. 5. Hasil keagamaan, konfirmasi pertolongan Allah. Perang Badar membuktikan bahwa Allah benar-benar menolong kaum muslim. Dalam Al-Quran Allah berfirman, "Dan sungguh Allah telah menolong kamu dalam perang Badar, padahal kamu dalam keadaan lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah agar kamu bersyukur." Quran Surah Ali Imran 123. Beberapa keajaiban yang terjadi dalam perang ini semakin menguatkan keyakinan kaum muslim. Turunnya ribuan malaikat untuk membantu Muslim. Quran Surah Al-Anfal ayat 9-12. Tertanamnya rasa takut di hati kaum Quraisy. Meskipun mereka lebih kuat secara fisik, dukungan moral dari Nabi Muhammad yang mengobarkan semangat para sahabat. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kemenangan sejati datang dari Allah, bukan sekadar jumlah pasukan atau kekuatan senjata. Kesimpulan perang yang mengubah arah sejarah. Hasil perang Badar membawa dampak besar bagi kaum Muslim dan seluruh jazirah Arab. Beberapa poin utama yang bisa diambil dari perang ini. 1. Militer. Kemenangan besar bagi Muslim meskipun kalah jumlah. 2. Politik. Islam mulai diakui sebagai kekuatan yang diperhitungkan. 3. Ekonomi. Harta rampasan dan kebijakan terhadap tawanan memperkuat finansial Muslim. 4. Sosial dan psikologis. Kepercayaan diri Muslim meningkat, sementara Quraisy kehilangan harga diri. 5. Keagamaan. Perang ini menjadi bukti nyata pertolongan Allah bagi kaum Muslim. Setelah Badar, dunia Islam tidak lagi sama. Islam kini menjadi kekuatan yang tidak bisa diremehkan, dan jalan menuju kemenangan di masa depan semakin terbuka. Semoga apa yang telah kita pelajari hari ini dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah Islam dan menginspirasi kita untuk mengikuti jejak para sahabat dan pemimpin Islam yang telah berjuang demi agama ini. Untuk membantu channel ini berkembang, silakan like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.